Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Sejarah demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya pemerintahan. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi didefinisikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya atau pemerintahan rakyat. Secara terminologi dalam bidang politik, demokrasi bisa juga diartikan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Istilah ini mulai berkembang pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi untuk menunjukkan sistem politik yang ada di negara Yunani, terutama di Athena. Lalu, seperti apa sejarah demokrasi di Indonesia? Bagaimana perkembangan demokrasi dari masa ke masa? Melansir dari buku Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia yang ditulis oleh Nadirun, sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Pada fase ini, Indonesia masih dalam kondisi penjajahan Belanda, di mana pemikiran demokrasi modern Barat sudah mulai masuk ke Indonesia. Tepatnya, anak-anak muda dan mahasiswa yang menjalani pendidikan di Eropa banyak membaca ide-ide demokrasi melalui buku serta ruang-ruang diskusi terbuka. Dari situ, mereka banyak mendapatkan inspirasi mengenai konsep negara demokrasi yang terbuka dan sangat kontradiktif dengan Indonesia. Generasi pertama yang merasakan bagaimana indahnya demokrasi di negara-negara Eropa adalah Muhammad Hatta. Hatta belajar di Belanda dan menyerap berbagai ide-ide demokrasi. Di generasi Hatta ini, ide-ide demokrasi masuk di benak anak muda Indonesia dan memulai gerakan-gerakan kemerdekaan. Mengalami banyak ganjaran, karena transisi dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang, akhirnya kemerdekaan resmi diproklamasikan pada 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model Barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik. Pada masa ini pula, digelar pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilu tahun 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Beberapa hal yang menarik dari pemilu tahun 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah Perdana Menteri dan Menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya.
shows that clearly. And so indeed, that's the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila or the five pillars of our state. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden. Ciri yang paling terlihat dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan Presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi, yakni Presiden Soekarno. Di lain sisi, demokrasi terpimpin juga terlihat dari pengaruh komunis dan peranan tentara atau ABRI di politik Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 seperti that I'm not the active president anymore, and that General Soeharto has taken over power. Setelah peristiwa J30 SPKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila, yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Akan tetapi, rezim yang berkuasa selama 32 tahun ini juga dihantui dengan beberapa penyimpangan, seperti saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi, seperti adanya pemilu secara langsung, kebebasan pers, desentralisasi, hak-hak dasar warga negara lebih terjamin, dan rekrutmen politik yang inklusif. Sejauh ini masih banyak kritik mengenai sistem demokrasi di Indonesia, antara lain